Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan bibara'atil mantiqi wa fasahatil lisan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Di sini saya akan menganalisis aspek balaghah dari ayat-ayat Al-Quran untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ustadz Muhsan Nawawi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan ayat Quran yaitu surat Yusuf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Yang mana artinya adalah maka tatkala wanita itu, maksudnya adalah Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau, yang mana pisau itu untuk memotong jamuan. Nah kemudian dia berkata kepada Yusuf, maksudnya keluarlah kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, nah mereka kagum kepada keelokan rupanya itu nih, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Nah, pada ayat ini terdapat dua majas. Nah, dalam satu ayat yang mengisyaratkan sebuah cerita yang syarat akan makna. Nah, isti'arah pertama tertuju pada sebuah cerita akan datangnya kelompok wanita kepada Zulaikha yang terpesona dan mabuk cinta kepada pelayanannya. Nah, lafaz makrihinna yang mana artinya cercaan atau tipu daya, itu diartikan layaknya gibah, dalam arti membicarakan keburukan orang. Nah, di belakangnya dengan tujuan menyakiti. Nah, dengan ucapan yang buruk, penyebutan makrihinna itu mengisyaratkan adanya sesuatu yang tersembunyi dan belum nampak. Nah, oleh karenanya makr atau yang memiliki arti tipu daya itu makrihinna itu merupakan isti'arah dengan alaqah musyabbah. Nah, sedangkan dalam pendapat hampir yang sama dengan Imam Zamakhsyari, beliau menambahkan penjelasan Zamakhsyari bahwa Imam Abu Hayyan maksudnya yang menambahkan dari pendapat Imam Zamakhsyari bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan. Nah, dan untuk menyakiti imro'ah al-aziz dalam kondisi marah. Nah, hal ini bertujuan untuk memalingkan hati Yusuf kepada mereka gitu. Nah, isti'arah yang kedua terdapat lafaz memotong jari, yaitu qatta'a, memotong jari tangan. Nah, lafaz itu hanyalah sebuah kiasan. Arti sesungguhnya yakni mereka melukai jari tangan mereka. Seperti contoh kuntu aqta'u al-lahma faqatta'tu yadi. Nah, yang mana artinya saya memotong daging maka terpotonglah tanganku. Nah, yang dimaksud dengan memotong atau lafaz qata'a pada lafaz kedua diartikan melukai. Nah, kemudian bahwa arti memotong dalam ayat tersebut diartikan melukai. Jika lafaz ini bertujuan untuk melemahkan, maka yang dimaksud adalah kuantitasnya. Nah, yakni banyaknya luka yang ditanggung olehnya gitu. Dan jika bertujuan untuk menyakiti, maka mereka melukai tangan mereka satu persatu tanpa merasakan rasa sakitnya karena terlewatkan dengan ketampanan Yusuf. Nah, itu yang dimaksud dari isti'arah yang tadi yang kedua. Nah, berdasarkan penjelasan kedua, maka kata makrihinna maksudnya yang memiliki arti tipu daya itu menimbulkan sakit sebagaimana penyakit dari gibah. Nah, meskipun efek dari penyakit itu tak terlihat kasat mata, akan tetapi membekas pada hatinya. Nah, kata ini hampir sama. Kemudian menurut pandangan Imam Abu Hayyan, adapun lafaz qata'a diartikan melukai, bukan memotong. Karena jika dianalogikan,
makna memotong itu adalah memutus bagian tubuh seseorang dari tempat aslinya. Sedangkan melukai bisa diartikan sesuatu yang cedera, baik dari bagian luar tubuh atau bagian dalam tubuh. Nah, surat Yusuf ayat 31 ini jika ditinjau dari perspektif torpayet tashbih, nah isti'arah yang pertama merupakan isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Karena menyebutkan musyabbah bihnya dengan jelas. Nah, jika ditinjau dari perspektif kalimatnya, maka ini merupakan isti'arah asliyah. Kenapa? Karena terbentuk dari isim masdar. Nah, isim masdar merupakan bagian dari isim jamid. Nah, adapun isti'arah yang kedua, jika ditinjau dari perspektif tarfai tashbih, merupakan isti'arah tasrihiyah. Karena menyebutkan musyabbah bihnya dengan jelas. Jika ditinjau dan perspektifnya kalimatnya, perspektif kalimatnya. Nah, maka ini merupakan isti'arah tabaiyah karena terbentuk dari kalimat fi'il qatta'a. Nah, kemudian ada di sini terdapat objek kata sami'a. Nah, objek kata sami'a ini digunakan oleh bahasa Arab tanpa disertai oleh kata bi. Tetapi pada ayat ini kata bi bergandengan dengan objeknya yaitu makrihinna yang memiliki arti tipu daya mereka. Nah, ini untuk mengisyaratkan bahwa berita yang dinilai oleh istri pejabat itu sebagai tipu daya yang mana didengarnya tidak secara langsung tetapi disampaikan kepadanya. Memang pasti wanita itu mempunyai teman-teman dekat yang setia yang menyampaikannya kepada berita yang gosip-gosip. Kemudian di sini terdapat kata hasyalillah. Nah, hasyalillah ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejauhan dari sesuatu yang tidak wajar gitu. Nah, ini serupa dengan kata subhanallah. Nah, kata ini antara lain digunakan untuk menunjukkan keheranan atau rasa takjub kepada sesuatu. Nah, ucapan-ucapan para wanita yang terkagum-kagum itu menunjukkan terserapnya ajaran tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan pada masa itu ke dalam masyarakat Mesir. Nah, kemudian di sini terdapat kata muttaka'an. Nah, ada juga yang memahaminya yang mana muttaka'an adalah memiliki arti tempat duduk atau tempat nyantai, tempat bersandar. Nah, ada juga yang memahaminya dalam arti hidangan atau makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ada lagi yang memahami dalam arti buah-buahan. Nah, ini karena biasanya untuk kenyamanan dan kesantaian memakannya, kesantaian untuk makan, seseorang duduk bersandar di dalam pada bantal dan halus sambil bercakap-cakap. Nah, kemudian di situ terdapat kalimat kottokna. Nah, kottokna ini terambil dari kata kotto'a yang berarti memotong-motong. Itu masuk ke dalam wazan dalam sorob adalah masuk ke dalam lil balaghah untuk berlebih-lebihan. Nah, patron kata seperti yang digunakan ayat ini menunjukkan terjadinya pemotongan berkali-kali. Begitu kata ini dipahami dalam arti melukainya dengan keras sehingga bagaikan memotongnya, begitu tulis Ibnu Asyur. Nah, kata malakun dipahami sebagai makhluk yang indah, gagah dan tidak ternodai oleh dosa dan keburukannya. Itu juga alasannya adalah kenapa memakai kata malakun? Karena ucapan mereka itu mengisyaratkan bahwa masyarakat Mesir itu ketika mengenal agama serta makhluk suci itu memang boleh jadi pengertian mereka tentang sifat dan fungsi malaikat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat muslim. Namun keterkaitan malaikat dengan keindahan dan kesucian agaknya tidak jauh berbeda. Jadi kesimpulannya adalah perlu dicatat bahwa dalam ayat ini untuk pertama kalinya Al-Quran menamai suami wanita itu sebagai Al-Aziz, sedang sebelumnya hanya menamainya sebagai orang Mesir. Nah, apakah ini berarti bahwa kini jabatannya naik sehingga menduduki jabatan menteri atau perdana menteri? Boleh jadi demikian. Nah, Yusuf pun dalam episode berikut akan digelar oleh ayat 78 sebagai Al-Aziz setelah beliau diberi tanggung jawab mengurus logistik dan perbendaharaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis ayat-ayat Al-Quran, yakni surah Yusuf ayat 31. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dalam ucapan atau penjelasan dari saya.
Ini saya hanya untuk memenuhi tugas dari Ustadz Muhsan Nawawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu bihadzal kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.